Pengertian waralaba menurut para ahli. Menurut Asosiasi Fransis Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba yaitu suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir yang dimana sang pemilik merek memberikan suatu haknya kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan sebuah bisnis dengan nama, merek, sistem, prosedur, manajemen, dan cara-cara yang sudah ditentukan sebelumnya dalam jangka waktu dan meliputi area tertentu. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259 MPR Kep 7 atau 1997 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam rangka menyediakan dan atau penjualan barang dan jasa. Menurut PP Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti hasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Menurut David J. Kaufman, memberi definisi franchising sebagai sebuah sistem pemasaran dan distribusi yang dijalankan oleh institusi bisnis kecil atau franchise yang digaransi dengan membayar sejumlah fee, hak terhadap akses pasar oleh franchisor dengan standar operasi yang mapan di bawah asistensi franchisor. Menurut Rachel Lydon Roberts and Severance, franchise definisikan sebagai sebuah kontrak atas barang yang intangible yang dimiliki oleh seseorang franchisor, seperti merek yang diberikan kepada orang lain atau franchise, untuk menggunakan barang atau merek tersebut pada usahanya sesuai dengan teritori. Jenis waralaba ada dua, yaitu waralaba luar negeri atau asing dan waralaba dalam negeri. Waralaba luar negeri atau asing yaitu waralaba jenis ini lebih cenderung disukai oleh masyarakat. Alasannya adalah sistem yang berlaku lebih jelas. Merek-merek perusahaan sudah diterima oleh orang-orang di penjuru dunia. Selain itu, dinilai lebih bergengsi. Sedangkan waralaba berasal dari dalam negeri. Waralaba jenis ini termasuk dalam salah satu pilihan investasi bagi orang-orang yang ingin menjadi pengusaha dengan cepat. Namun, orang tersebut tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai awal dan kelanjutan usaha oleh pemilik waralaba. Contoh dari jenis waralaba yang berasal dari dalam negeri adalah restoran cepat saji. Tipe-tipe waralaba. Tipe-tipe waralaba dibedakan menjadi 4, yaitu ke-1, trade name franchising. Tipe yang satu ini, franchise mendapatkan hak untuk memproduksi. Contohnya pada PT Great River mempunyai hak untuk memproduksi pakaian dalam drum dengan lisensi dari Jerman. Yang kedua, product distribution franchising. Salah satu tipe ini, franchise mendapatkan hak untuk distribusi di wilayah tertentu, misalnya pada soft drink dan kosmetik. Yang ketiga, pure franchising atau business format. Tipe yang satu ini, franchise mendapatkan hak sepenuhnya mulai dari trademark, penjualan, peralatan, metode operasi, strategi pemasaran, bantuan manajemen dan teknik, pengendalian kualitas, dan lain sebagainya. Contohnya pada restoran, fast food, pendidikan, dan konsultan. Keuntungan menjalankan bisnis waralaba. Pertama, konsep bisnisnya sudah jelas. Yang kedua, menjalankan konsep bisnis yang dikenal masyarakat. Yang ketiga, kontrol bisnis dibantu oleh sistem. Yang keempat, bisnis konsultasi dengan penyedia waralaba. Yang kelima, pengembangan bisnis dipikirkan oleh penyedia waralaba. Selain ada keuntungan, di sini ada kerugian, yaitu kerugian menjalankan bisnis waralaba.
1. Rugi ketika salah memilih waralaba. Yang kedua, keuntungan yang dapat sebagian penyedia waralaba menetapkan bagi hasil. Di sini yang dimaksud sebagai penyedia waralaba menetapkan bagi hasil adalah biasanya pada waktu awal memilih bisnis waralaba, kamu tentu perlu membayar sejumlah uang yang telah ditentukan untuk membeli waralaba tersebut. Nah, selain biaya tersebut, sebagian besar pemilik waralaba menerapkan sistem bagi hasil atau pembagian manfaat berupa royalti dari manfaat yang mitra didapatkan. Yang ketiga, sebagian penyedia waralaba tidak banyak membantu dalam mengembangkan bisnis. Keempat, jika bisnis utama mendapat masalah, maka akan berpengaruh terhadap bisnis waralaba lainnya. Contoh bisnis waralaba di Indonesia. Di Indonesia, waralaba yang berkembang pesat dan masih sangat menguntungkan adalah waralaba di bidang makanan. Contohnya, ada Wong Solo, Sapo Oriental, CFC, Hip Hop, Red Crispy, Papa John's, dan masih banyak merek lainnya. Yang kedua, waralaba berbentuk retail mini outlet, seperti Indomaret, Yomart, Alfamart. Banyak menyebar ke pelosok kampung dan pemukiman padat penduduk. Yang ketiga, di bidang telematika atau information dan communication technology. Contohnya yaitu juga mulai diminati pada 3 tahun terakhir ini. Berkembang beberapa bidang waralaba seperti distribusi tinta printer, refill, atau cartridge. Pihak yang terlibat dalam lembaga waralaba. 1. Pemberi waralaba, pewaralaba atau franchisor. Pemberi waralaba atau yang dikenal dengan sebutan franchisor ini merupakan orang atau badan usaha yang bertindak memberikan hal untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Kedua, penerima waralaba atau franchise. Penerima waralaba atau yang sering disebut sebagai franchise ini merupakan perorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk dapat memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Kelebihan waralaba. Kelebihan bagi pewaralaba, pengembangan usaha dengan biaya relatif murah. Dengan membuka bisnis waralaba, maka kamu tidak perlu pusing untuk memikirkan bagaimana caranya memasarkan bisnis kamu, karena pemilik waralaba sudah menyiapkan strategi tersendiri untuk memasarkan bisnis tersebut. Selain itu, umumnya harga waralaba cukup murah untuk bisnis skala kecil, misalnya minuman-minuman atau cemilan kekinian yang hanya menggunakan booth untuk menjual dagangannya. Yang kedua, kelebihan bagi pewaralaba yaitu potensi positif income relatif besar. Yang ketiga, terhindar dari undang-undang anti monopoli. Selanjutnya yaitu kelebihan waralaba bagi terwaralaba. Pertama, memperkecil risiko kegagalan atau kerugian karena ada mentor bisnis yang akan membantu menyelesaikan setiap permasalahan. Yang kedua, menghemat waktu tenaga. Ketiga, memberikan kemudahan dalam operasi usaha. Yang keempat, penggunaan merek atau brand yang sudah dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu kelebihan waralaba bagi pelanggan. Yang ke-1, kenyamanan membeli dalam organisasi besar. Kedua, kualitas barang dan jasa diterima sama mutunya. Ketiga, selalu mendapat barang atau jasa terbaru. Yang keempat, mudah ditemui lokasi yang strategis. Kekurangan waralaba. Yang pertama, tidak memberikan kebebasan penuh bagi pewaralaba. Maksudnya, sistem waralaba tidak memberikan kebebasan penuh kepada terwaralaba karena ia terikat perjanjian dan harus mengikuti sistem dan metode yang telah dibuat oleh pewaralaba. Yang kedua, sistem waralaba bukanlah suatu jaminan akan keberhasilan. Menggunakan merek terkenal belum tentu akan sukses bila tidak diimbangi dengan kecermatan dan kehati-hatian penerima waralaba.
dalam memilih usaha dan mempunyai komitmen dan harus bekerja keras serta tekun. Yang ketiga, tidak semua janji terwaralaba bisa diterima. Yang keempat, masih adanya ketidaknyamanan dalam suatu waralaba, karena pewaralaba dapat memutuskan atau tidak mempengaruhi perjanjian. Jenis-jenis usaha waralaba. 1. Menurut kriteria atau produk yang ditawarkan, dibedakan menjadi 3, yaitu waralaba produk. Merupakan waralaba yang menawarkan produk seperti pakaian atau makanan. Contoh, Chatime dan Miniso. Kedua, waralaba jasa. Merupakan waralaba yang menawarkan jasa seperti laundry, pendidikan, dan kursus, agen perjalanan, dan lain sebagainya. Contoh, Melia Laundry, Gracious Preschool and Kindergarten, dan Mom and Joe Spa. Yang ketiga, waralaba gabungan. Merupakan waralaba yang tidak hanya menawarkan produk, namun juga menawarkan jasa dalam layanannya. Contoh, Martha Tiller Salon Day Spa. Jenis-jenis usaha menurut asalnya ada 2, yaitu waralaba mancanegara dan waralaba dalam negeri. Waralaba mancanegara yaitu waralaba yang berasal dari luar Indonesia. Waralaba mancanegara cenderung lebih disukai karena merek yang sudah sangat dikenal, serta harga yang rata-rata lebih mahal. Contoh, McDonald, KFC, Miniso. Yang kedua, waralaba dalam negeri. Merupakan waralaba yang berasal dari Indonesia dan hasil dari pengusaha tanah air. Usaha waralaba yang berasal dari Indonesia bisa menjadi salah satu pilihan kalau kamu ingin membuka usaha yang pasti dikenal oleh masyarakat. Contoh, Markobar, Alfamart, Campina, Apotik, K24. Yang terakhir, jenis-jenis usaha waralaba menurut International Franchise Association atau IFA dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada produk franchise. Pengertian waralaba jenis ini adalah produsen memiliki kontrol penuh terhadap retail yang menjual produk miliknya, sama seperti waralaba lainnya. Contoh, waralaba yang menggunakan sistem ini adalah Epson. Yang kedua, manufacturing franchise. Pengertian waralaba jenis ini memperbolehkan penerima hak memproduksi makanan atau minuman tertentu tanpa tahu apa saja bahan bakunya. Setelah menerima hak cipta, kamu bisa mendirikan pabrik sendiri. Pemilik pabrik bisa mencampur semua bahan yang diterima, kemudian dikemas dan didistribusikan. Contoh. Yang ketiga, Business Opportunity Ventures. Pengertian waralaba jenis ini, penerima hak wajib membeli kemudian menjual produk dari perusahaan tertentu. Perusahaan yang memiliki hak cipta juga wajib menyediakan pelanggan dan rekening bagi penerima hak cipta. Contoh, perusahaan yang menggunakan sistem waralaba ini adalah pengusaha mesin penjualan otomatis yang terlahir atau yang keempat, business format franchising. Waralaba jenis ini memiliki integrasi bisnis yang lebih lengkap dibandingkan jenis lainnya. Penerima hak cipta mendistribusikan barang milik franchisor di bawah hak cipta franchisor serta melaksanakan format dan cara yang diberlakukan oleh franchisor. Ciri-ciri usaha waralaba. Memiliki ciri khas khusus atau memiliki ciri khas usaha. Artinya, suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada terbukti sudah memberikan keuntungan. Maksudnya, bahwa usaha tersebut berdasarkan pengalaman pemberi waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya. Terbukti masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan. Keempat, 3, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.
Dimaksud dengan standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis adalah supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama atau sesuai standar operasional prosedur. Yang ketiga, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Maksudnya, usaha tersebut mudah dilaksanakan sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh pemberi waralaba. Yang terakhir, adanya dukungan yang berkesinambungan, yaitu dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara terus-menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang materi waralaba ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.